Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan pagi Sabda Bina Umat Minggu ke-22 sesudah Pentakosta, Selasa 25 Oktober 2021. Jangan berlebihan. Firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Tuhan berkuasa mengatasi permasalahan orang Israel saat bersungut-sungut tentang roti. Namun, jawaban Tuhan atas permasalahan tersebut disertai perintah agar mereka tidak mengambil roti berlebihan. Pelajaran yang berujung pada pengendalian diri tidaklah mudah, karena di masa perbudakan mereka dikendalikan oleh orang lain di Mesir. Hal ini penting sebab bersama orang Israel, mereka semua dipimpin dan dituntun olehnya. Selain itu, dengan pengenalan diri, orang Israel tidak berlebihan jika bertemu masalah, dan juga tidak berlebihan saat masalah teratasi. Pelajaran penting bagi kita, sikap berlebihan akan mendatangkan masalah, yakni seseorang tidak mengenal dirinya. Hidup sesuai kemampuan bukan kemauan, menghindarkan kita dari segala yang berlebihan. Pelajaran penting yang hendak direnungkan di sini. Pertama, mengenal diri sendiri dengan kelebihan dan keterbatasannya. Kita aktif mengerjakan berbagai tugas yang dipercayakan, namun dengan mengenal diri sendiri, kita dapat memahami ada keterbatasan yang harus diterima secara wajar dan tidak berlebihan. Inti pemikiran hidup sebenarnya sederhana. Secukupnya adalah yang terbaik. Jika kemauan kita berlebihan, maka masalah sedang menunggu di depan pintu. Kedua, roti yang diberikan Tuhan haruslah disambut dengan syukur. Dengan bersyukur, seluruh anggota keluarga mendapat bagian secara baik. Artinya, dengan memahami bahwa makanan yang diterima bersumber dari Tuhan, maka terpenuhinya kebutuhan makanan adalah dampak karya yang dilakukan dengan segenap hati oleh Tuhan. Jadi, roti yang diberikan Tuhan tidak berfungsi
kalau hanya untuk mengatasi lapar, tetapi lebih menjelaskan betapa berartinya hidup yang dijalani dengan rasa syukur melalui setiap karya kita. Misalnya nih, di sawah, di ladang, di kebun kelapa sawit, sampai di gedung kota metropolitan, di darat, di laut, di udara. Jangan berlebihan menjalani hidup ini. Kenalilah diri kita agar kita tunduk di hadapan Dia yang agung dan mulia. Maju terus bersama Tuhan Yesus, sebab dalam persekutuan dengannya, jerih lelah kita tidak sia-sia. Demikianlah perenungan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menuntun kita agar selalu memahami siapa diri kita di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati.